Set. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa khususan li muassisi hadzal majlisi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'at bid dini wad dunya wal akhirah wa anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajai ka wajhan sa'ilan wa yada. Walir rajai sawabun anta ta'lamuhu faj'al sawabi dawa masitri li abada. Allahumma salli wa sallim. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah yang kita khususkan untuk Bapak Haji Saleh Fatimura yang semoga segala urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kesehatannya, ditambahkan rezekinya, hidupnya manfaat buat kita semua. Bila kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi syai'ul lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana ta'liman mubarakan fi tuli hayatina wa ja'alahu sababan li husnil khatimati fi akhir umrina. Wassalatu wassalamu ala Taha Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah
yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya segenap pengurus Masjid Baitus Salam, Wabil Khusus Bapak Haji Idris Patimura beserta jajarannya, dan para guru-guru yang hadir, yang semoga hadirnya guru-guru kita pada majlis ini menjadi penambah turun rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat Islam, nikmat iman, hidayah, taufik, sehat, afiat, sehingga kembali hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ridho dan inayat, sehat, afiat dalam ibadat. Allah berikan kepada kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan di atas keutamaan manusia yang lainnya. Termasuk juga keutamaan yang melebihi daripada keutamaan para nabi dan rasul. Makanya ulama mengatakan innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamati. Kata ulama, innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi kemuliaannya ketimbang nabi-nabi yang lain. Al-Imam Al-Bushiri menyebutkan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi-nabi dalam apa? Fi khalqin, sosoknya, wa fi khuluqin, dan juga akhlak atau perilakunya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah dalam urusan ilmu dan juga kemuliaan. Nah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan oleh kepada nabi-nabi yang lain, yang pertama adalah bil ismi, namanya. Jadi nama Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan namanya itu sudah diberikan oleh Allah ketika masih di dalam kandungan ibunya. Wa utiyat ummuhu, dan didatangilah ibunya. Wa qalat innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau Aminah sedang mengandung seorang laki-laki yang merupakan sayyidil alamin, pemimpin daripada seluruh alam, wa khairul bariyah, dan sebaik-baik manusia. Fasammihi Muhammadan idza wada'tihi, maka namakanlah nama Muhammad apabila kamu nanti melahirkannya. Li'annahu satuhmadu uqba, karena sesungguhnya ia akan menjadi terpuji setelah lahirnya. Ini Nabi Muhammad nih. Tapi kita mesti kenal juga keturunan-keturunannya. Kita suka baca nih. Rahatil atyaru tashdu bilayali maulidi wa barikun nuri yabdu bimadi ahmadi. Rahatil atyaru tashdu bilayali maulidi wa barikun nuri yabdu
Bima'adi Ahmadi. Itu kan ada bahasa Indonesianya tuh. Abdullah nama, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kita tahu kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, ibundanya Aminah, ayahnya Abdullah, istrinya Khadijah, putrinya Siti Fatimah. Ini dari nama saja Rasulullah udah mulia. Di antara kemuliaan namanya itu tidak pernah tuh Rasulullah di dalam Al-Quran dipanggil dengan sebutan Muhammad. Apa panggilan Allah? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, yaitu Nabi Muhammad, balligh ma unzila ilaika. Sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu. Nih, disampaikan oleh Rasulullah kepada kita nih, apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kunna turidnal hayatad dunya fata'alaina. Tuh, Nabi itu dari namanya saja sudah mulia. Makanya kita nggak pantas nyebut nama Nabi dengan sebutan Muhammad. Nggak boleh. Kurang adab kita kepada Rasulullah. Allah saja menyebutnya dengan ucapan ya Rasul, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Kita nggak pantas nyebut nama Nabi Muhammad dengan Muhammad. Berarti kita kurang berakhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kita sebut pangkatnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sebut tuh. Ini namanya luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi nama. Jadi enggak pernah Allah memanggil Rasulullah itu dengan sebutan Muhammad, enggak pernah. Tapi pangkatnya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Kecuali satu. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Mi'raj. Ini bertatapan langsung dengan Allah. Maka Allah tidak menyebut ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, tapi Allah memanggil dengan ya Muhammad sal tu'ti. Wahai Muhammad, minta, pasti aku akan berikan kepadamu. Tuh, cuman ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, yang dimuliakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, al-jismu, sosoknya. Badannya Nabi Muhammad itu lebih dimuliakan oleh Allah ketimbang nabi-nabi yang lain. Tadi itu faqan nabiyyi nabi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karam. Ini sosoknya Rasulullah nih. Bahkan ada seorang ulama, seorang sahabat Nabi namanya Hasan bin Sabit. Beliau mengatakan begini, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kata Imam Hasan bin Sabit,
Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Orang yang seindah engkau belum pernah mata ini memandangnya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan orang yang seganteng engkau belum pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan tanpa ada sedikit pun cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau dilahirkan dan diciptakan sebagaimana yang engkau mau. Ini lahirnya Nabi, Bu, seperti dipesan. Bagaimana keinginan orang pengen punya anak, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering mesen tapi banyak meleset. Pengen punya anak putih, begitu lahir hitam. Pengen punya anak mancung, begitu lahir melesak. Nabi Muhammad nggak ada cacatnya. Luar biasa nih. Jadi sosoknya Rasulullah itu luar biasa. Makanya disebutin anta syamsun anta badarun anta nurun fauqanuri anta iksirum anta misbahus suduri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanuri. Jadi jasadnya Rasulullah itu syamsun nurun fauqanuri, matahari, bulan, cahaya di atas segala cahaya. Sehingga di dalam kitab Mafakim Yajibu Antusoha yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Rasulullah itu Bapak Ibu kalau jalan di saat siang hari, jalan di saat malam hari tanpa ada bayangan. Laisa lahu zillun, tanpa ada bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari dan cahaya bulan kalah dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutin tuh, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta ahiduhu qad atahullah bihil faraji. Kullu baitin anta sakinuh, setiap rumah yang engkau tempati, laisa muhtajan ila suruji, tidak lagi membutuhkan akan lampu. Jadi setiap rumah yang ditempati oleh Rasulullah enggak butuh lampu lagi, udah terang. Wa maridin anta aidu, dan setiap ada orang yang sakit ketika engkau jenguk, qad atahullahu bihil faraji, maka seketika itu juga langsung sembuh. Makanya sahabat-sahabat Rasul ketika kepalanya lagi pusing, kepalanya sakit gitu, datang ke rumah Rasulullah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, coba keluar sedikit saja, aku ingin memandang wajahmu ya Rasul. Begitu Rasulullah memperlihatkan wajahnya, dilihat oleh sahabat yang kepalanya lagi sakit, langsung sembuh. Nggak perlu minum obat sakit kepala. Coba kita pak, di jalanan macet, panas, begitu pulang ngelihat istri kita, kepala kita pusing, tambah pusing udah sembuh tuh. Tambah pusing jangan-jangan ya. Tuh, Rasulullah menjadi obat, syifaun wa rahmah, bisa menjadi obat dan bisa menjadi rahmat. Ini sosoknya Rasulullah. Makanya jangan kita samakan Nabi itu dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia biasa. Gak bisa. Gantengnya jangan disamakan dengan Nabi Yusuf. Rupawannya jangan disamakan dengan Nabi Yusuf. Gak bisa sama. Nabi Muhammad itu lebih di atas daripada Nabi Yusuf alaihissalam.
Ini sosoknya. Jadi bentuk tubuhnya indah. Setiap berbicara keluar mutiara-mutiara. Dan beliau itu adalah basamah, orang yang banyak senyum. Rasulullah itu basamah, punya julukan basamah, orang yang ketika berbicara selalu senyum. Seolah-olah beliau ketika berbicara mengeluarkan mutiara. Indah ucapan-ucapannya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Jadi fisiknya indah, cakep. Ya. Yang ketiga wal ata'i, pemberian. Apa makna pemberian? Sebelum Rasulullah minta, Allah udah tawarin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Apapun yang engkau mau, apapun yang engkau inginkan ya Rasulullah, pasti akan aku berikan, kata Allah, selama engkau mau. Nabi ini kalau mau kaya, Bu, mengalahkan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi mau kaya. Cuman Nabi nggak mau kaya. Justru Rasulullah itu baca doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni min zumratil masakin. Itu doanya Rasulullah. Kalau ibu mau bapak mau pakai, ntar saya catetin tuh. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kira-kira berani nggak baca doa itu, Bu? Berani apa enggak? Nggak berani. Saya juga takut. Udah miskin baca itu habis kebelangsa. Itu doa Nabi. Padahal kalau Nabi mau kaya, Nabi Sulaiman kalah. Di dalam rawi disebutkan warawadatul jibalu bi antakuna lahu zahaban fa'aba. Gunung-gunung yang ada di kota Mekah, gunung-gunung yang ada di kota Madinah membujuk-bujuk Rasulullah supaya jadi emas. Fa'aba, tapi Rasulullah enggak mau. Bahkan kata Rasul apa? Kaifa arda wa wahidun min ummati finnar. Bagaimana aku bisa senang? Bagaimana bisa bahagia kalau aku lihat satu saja umatku berada di dalam neraka? Itulah Nabi Muhammad. Belum minta sudah ditawarkan oleh Allah. Inna a'tainakal, sesungguhnya telah aku berikan kepadamu nikmat yang begitu sangat banyak. Allah memberikan. Makanya Rasulullah ketika meminta mukjizat seperti nabi-nabi yang lain, Rasulullah itu enggak diberikan. Apa yang diberikan oleh Allah? Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, wa rafa'na laka zikrak. Allah tinggikan sebutan namamu. Ya, diberikan ketinggian sebutan namanya. Rasulullah enggak mau jadi orang kaya. Tapi justru Rasulullah mendoakan orang supaya kaya. Tuh Abdurrahman bin Auf berkat doanya Rasulullah. Sa'labah bin Hatib itu juga berkat doanya Rasulullah. Ada nama orangnya Sa'labah bin Hatib, didoakan oleh Rasulullah. Justru Rasulullah doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni min zumratil masakin. Jadi Nabi disebut wa ammal ata'u fa'atahu bila su'alin. Nabi itu diberikan oleh Allah tanpa harus meminta, langsung diberikan. Kenapa? Karena Rasulullah punya julukan Habibullah, kekasihnya Allah. Al-ata. Yang berikutnya adalah wal khata, kesalahan. Apa maknanya? Apapun kesalahan kalau nih ya, Rasulullah lakukan sudah dimaafkan oleh Allah. Kalau Rasulullah misalnya melakukan kesalahan, tapi nggak mungkin Nabi Muhammad melakukan kesalahan sekecil apapun, nggak ada.
Tapi Rasulullah sudah ditawarkan duluan oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zanbi. Allah sudah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu, dosa yang akan datang. Tapi jangan kita anggap Nabi berbuat dosa. Enggak ada Nabi berbuat dosa. Jangankan berbuat dosa, berbuat kesalahan aja enggak pernah. Bedain antara dosa dengan kesalahan. Kesalahan ini adalah yang tidak disengaja. Makanya Nabi itu punya sifat namanya maksum. Apa maksum? Terpelihara. Dari sejak sebelum jadi Nabi sampai menjadi Nabi. Satu contoh. Ketika remajanya Rasulullah itu Bapak Ibu pernah diajak sama teman-temannya nonton dangdut. Sekarang sebutnya nonton dangdut dah. Diajak sama kawan-kawan mainnya. Muhammad, kita nonton dangdut yuk. Sebetulnya Rasulullah nggak mau ikut, tapi karena nggak enak diikut. Di tengah jalan Allah mengutus malaikat Jibril bikin ngantuk Rasulullah. Di tengah jalan ngantuk, Rasulullah tidur. Teman-temannya bilang, ya dia tidur, gue tinggal dah. Tinggal. Itu padahal diajak pengen nonton dangdut. Rasulullah dibikin ngantuk tuh, karena dipelihara oleh Allah. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun. Beda sama kita, mata kita ngantuk, diajak nonton dangdut. Melek apa? Ngantuk. Melek. Tuh Rasulullah. Makanya nggak pantas kita menyebut Nabi itu melakukan dosa. Kagak ada dosa. Nggak ada dosa sekecil apapun. Nabi tidak pernah melakukan satu dosa pun. Karena sifatnya maksum. Kalau kita kan kagak. Dosa banyak nggak? Iya banyak. Apalagi ada lagu Nasidaria tuh. Begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang berdosa. Begitu ada ya? Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Begini dosa, begitu dosa. Dosa kita banyak. Ini lagi begini, lagi ngaji, kadang-kadang dosa. Kita buka kotak nih, buka kotak ada kuenya nggak ada, Bu? Ada kuenya, Bu? Kadang-kadang ada lemper. Udah tinggal ceplok doang. Ya lemper kecil amat ya. Udah gitu, ya lembek lagi. Kata temennya, ini yang masak agak bisa nih. Kata temen yang satu, bukan. Ini berasnya beras raskin. Padahal tinggal caplok doang kan selesai. Pakai diomongin tuh kue. Tuh jadi dosa nggak tuh? Dosa. Kadang-kadang yang sudah awalnya cakep depannya, ujungnya salah. Lagi ngaji sama teman ngobrol, alhamdulillah kita udah tua ya. Walaupun udah tua kita masih ikut hadir ke majelis taklim di Masjid Baitus Salam. Ini pasti pahalanya gede ini, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa setiap bulan kita hadir ke majelis taklim. Cakep nggak tuh? Cakep nggak? Cakep nggak? Ujung-ujungnya emang kayak dia noh, nggak pernah ngaji noh dia noh. Dia nggak pernah ngaji, malas makan temennya dikit. Kalau ngawinin yang datang juga sedikit dia. Oh, depannya udah cakep banget, ujungnya bengkok. Nih hati-hati nih, kita nih gampang sekali berbuat dosa. Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Tapi walaupun sudah dijamin oleh Allah, tetap memelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keridhoannya. Allah lebih dahulu memberikan keridhaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang Rasulullah berikan untuk jalan Allah pasti diterima oleh Allah. Apakah itu fidyahnya, sedekahnya, nafkahnya, nggak pernah ditolak oleh Allah. Inilah keridhaan Allah kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu pernah membuat satu kurban untuk umatnya seluruhnya. Padahal cuma satu kambing, apa ditolak? Enggak, diterima oleh Allah. Nah, makanya buat orang-orang fakir miskin, itu kurbannya sudah ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keriduan Allah itu dunia dan akhirat. Makanya kita patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, ini saja, dan sebelum tutup saya ingin menyampaikan, ada kuis, ada nggak? Ada. Saya satu contoh boleh ya? Boleh ya? Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak, tapi saya pengen anak adik-adik aja dah. Adik-adik aja ya. Tolong adik-adik ya, siap ya. Yang bisa jawab nanti dikasih tuh hadiah. Ya. Tadi kita nyebutin Abdullah nama ayahnya, Aminah, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka. Nah, buat adik-adik nih, ada pertanyaan ini. Tadi kita tahu nama ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya, dan juga putrinya. Siapa nih dikasih duit 100.000? Satu orang tunjuk tangan yang cepat panggil. Siapa yang tahu nama neneknya Rasulullah? Ayo adik-adik, ayo. Ini, ayo sini, bisa. Ada ya? Ya, kalau udah bawa ibu, adik-adik nggak tahu, ibu-ibu. Sini. Biar tahu dong. Sini sayang. Sini deh. Ini biar tahu adik-adik ya. Ini mudah-mudahan kakak kita tahu nih. Siapa? Namanya siapa nama kamu? Hah? Siapa? Alhamdulillah. Neneknya Fatimah adalah Fatimah binti Amru. Nih hadiah. Jadi Bu, Dek, nama nenek Rasulullah adalah Fatimah binti Amru. Di atasnya lagi Fatimah lagi. Di atasnya lagi Fatimah lagi. Di atasnya lagi Fatimah. Sampai 5 tuh. Istri Abdul Muthalib Fatimah. Di atasnya lagi punya ibu Fatimah. Di atasnya lagi Fatimah. Di atasnya lagi Fatimah. Di atasnya lagi Fatimah. Tuh, makanya Rasulullah memberikan nama putrinya Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa tahu nenek daripada Rasulullah adalah Fatimah bin Amr. Mau lagi enggak? Ntar dah, nanti sama Ustadz Anas Turmuzi ya. Dan ini saja, mudah-mudahan manfaat, panjang umur, sehat, afiat, lulus kita punya hajat dunia, hajat akhirat, mati husnul khotimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa bikum
bima tardadi qaulan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nubqa kulla syarr Allahumma aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waqti ristur anta akrama man satar salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi sifa wa alal alil kirami syurafa wa alas sahbi masabihil gurar Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.